Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan berita. Sebelum kita memasuki ke materi, terlebih dahulu kalian perhatikan contoh berita berikut ini. Contoh berita ini berjudul "Mulai besok, operasi MRT Jakarta sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat". Berita diambil atau bersumber dari kompas.com pada tanggal 2 bulan Agustus 2020 pada pukul 19.03 waktu Indonesia Barat. MRT Jakarta kembali mengubah jadwal operasional MRT mulai besok Senin 3 Agustus 2020. Hal ini sehubungan dengan perpanjangan kembali kebijakan pemerintah atas pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta, Muhammad Effendi mengatakan, perubahan jadwal dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta seiring diterapkannya kembali ganjil genap. Untuk itu, pelayanan operasional MRT Jakarta bakal diperpanjang hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat pada hari biasa. Kami juga tetap pastikan seluruh protokol kesehatan diterapkan dengan baik, sehingga MRT Jakarta dapat menjadi alternatif pilihan masyarakat dalam bermobilisasi dan pengguna merasa aman dan nyaman, katanya dalam keterangan resmi Minggu 2 Agustus 2020. Dengan begitu, jadwal operasional MRT pada hari kerja dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sementara akhir pekan akan beroperasi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jarak antar kereta pada hari kerja adalah tiap 5 menit untuk jam sibuk, di pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara jarak antar kereta tiap jam non sibuk adalah 10 menit. Sedangkan jarak antar kereta akhir pekan adalah tiap 20 menit. Penumpang pun akan dibatasi. Penumpang per kereta atau gerbong hanya boleh 62-67 orang atau sekitar 390 orang per rangkaian kereta. MRT telah menerapkan protokol kesehatan yang selama ini telah dilaksanakan, seperti pemeriksaan suhu tubuh, mewajibkan pemakaian masker bagi pengguna MRT Jakarta, dan selalu mengedukasi pengguna untuk selalu menjaga jarak. Rajin mencuci tangan, tidak berbicara selama di kereta ataupun peron, pungkasnya. Sekarang kalian coba perhatikan pada bagian kanan, di situ tertulis bahwa pada paragraf 1 termasuk paling penting atau bisa dikatakan informasi paling penting. Kemudian pada paragraf 2 termasuk informasi penting. Sedangkan pada paragraf 3 termasuk informasi pelengkap. Nah, untuk paragraf ketiga itu bisa disertakan maupun tidak di dalam sebuah berita, karena fungsinya sebagai pelengkap yang misal dihilangkan, kita tetap bisa mengetahui informasi apa yang disampaikan. Jadi itu tidak mempengaruhi isi dari sebuah berita. Sekarang kita akan memasuki pada materi struktur teks berita. Di dalam membuat berita nantinya, kalian harus berpedoman pada struktur teks berita yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, judul berita. Kemudian, teras berita atau lead. Kemudian, tubuh berita. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Untuk teras berita, itu merupakan bagian yang paling penting yang perlu disampaikan, yang memuat 5W+1H, atau intinya terletak pada teras berita. Kemudian tubuh berita itu memuat informasi penting yang merupakan penjelasan dari teras berita. Dan yang terakhir adalah ekor berita yang merupakan informasi pelengkap di dalam sebuah berita.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebahasaan teks berita. Di dalam teks berita terdapat 6 unsur kebahasaan. Yang pertama adalah kata baku, kedua kalimat langsung, ketiga konjungsi bahwa, keempat kata kerja mental, kelima keterangan waktu, dan yang terakhir konjungsi temporal dan kronologis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kata baku. Apa itu kata baku? Ya, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utama yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI. Kata baku seringnya digunakan dalam kalimat resmi, baik dalam sebuah tulisan maupun ungkapan kata-kata. Nah, sekarang coba kalian cermati pada tabel di sebelah kanan. Di situ tertulis kata baku dan kata tidak baku. Coba kalian cermati. Yang pertama ada kata andal, itu merupakan kata baku. Dari kata yang tidak baku, handal. Nah, itu salah ya yang kata tidak bakunya. Kemudian ada kata apotek. Itu yang betul, itu adalah kata bakunya. Kalau apotik itu adalah kata yang tidak baku. Kemudian yang ketiga ada asas, menggunakan huruf S. Kata tidak bakunya adalah azas, menggunakan huruf Z. Yang keempat, kata baku astronaut. Kata tidak bakunya adalah astronot. Nah, ini masih sering salah ya. Kemudian yang kelima ada atlet, menggunakan huruf E. Kata tidak baku adalah atlet menggunakan huruf I. Yang terakhir contohnya adalah atmosfer, menggunakan huruf E. Kata tidak bakunya adalah atmosfer menggunakan huruf I. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kata baku. Masih banyak contoh lainnya yang bisa kalian cari sendiri di KBBI. Lalu apa yang membuat munculnya kata tidak baku? Nah, biasanya kata tidak baku muncul karena pengaruh dialek atau bahasa daerah maupun bahasa asing. Sekarang kita akan membahas kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Penulisan kalimat langsung menggunakan tanda kutip. Contohnya bisa kalian lihat. Pencemaran sungai berasal dari limbah pabrik tekstil, jelas Roni. Di situ bentuknya terdapat tanda kutipnya ya. Kemudian kalian bisa membedakan atau membandingkan pada kalimat tidak langsung. Tapi pengertian kalimat tidak langsung itu apa? Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali oleh orang lain tanpa mengurangi intinya. Jadi kalau dari kalimat langsung tadi, kita bisa mengubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi seperti berikut. Roni menjelaskan bahwa pencemaran sungai diakibatkan karena berasal dari limbah pabrik tekstil. Nah, itu contoh dari kalimat tidak langsungnya. Sekarang kita akan membahas mengenai konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa termasuk dalam konjungsi penerang atau fungsinya untuk menerangkan suatu hal. Kata hubung bahwa dalam berita biasanya digunakan saat perubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Berikut ini adalah contoh. Hadi Pranoto menyebutkan bahwa cairan antibodi COVID-19 yang ditemukannya bisa menyembuhkan ribuan pasien COVID-19. Kalimat tersebut terdapat konjungsi bahwa yang berfungsi menerangkan suatu hal. Kemudian ada kata kerja mental. Apa maksud kata kerja mental? Yaitu kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, memutuskan, membayangkan, menerima, menolak, berasumsi, berprasangka, berkesimpulan. Masih ada beberapa contoh lain. Agar kalian mudah memahami tentang kata kerja mental, perhatikan contoh kalimat. Pak RT menolak uang suap yang diberikan kepadanya.
Nah, kata menolak itu merupakan kata kerja mental karena berkaitan dengan hasil pemikiran dari subjek. Di dalam sebuah berita, tentunya kita tidak terlepas dari kata keterangan tempat dan waktu. Kata keterangan tempat adalah kata keterangan yang menjelaskan lokasi atau tempat suatu peristiwa terjadi. Sedangkan kata keterangan waktu menjelaskan atau menerangkan kapan atau bila mana suatu peristiwa terjadi. Sebagai contoh, perhatikan pada kalimat berikut. Sudah banyak masyarakat yang kembali ke Jakarta usai melakukan mudik saat libur Idul Adha 2020. Di dalam kalimat tersebut terdapat dua kata keterangan sekaligus, yaitu kata keterangan tempat dan waktu. Kata keterangan tempatnya adalah ke Jakarta, sedangkan kata keterangan waktunya adalah saat libur Idul Adha 2020. Sekarang unsur kebahasaan yang terakhir yaitu konjungsi temporal. Apa maksud konjungsi temporal? Yaitu kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Hal ini terkait pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Nah, berikut ini contoh beberapa konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita, yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Sebagai contoh agar kalian lebih memahami lagi, perhatikan kalimat berikut. Setelah kresek penuh sampah, kedua pemuda ini lalu mencari target prank. Kata setelah merupakan konjungsi temporal karena menunjukkan urutan waktu. Akhirnya sudah selesai kita membahas mengenai materi, struktur, dan kebahasaan teks berita. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.